Apa fungsi Al-Quran? Apakah sekedar dibaca? Apalagi jadi pajangan? Apalagi jadi hiasan? Apalagi jadi objek untuk dijual mushafnya? Kata Allah, bukan. Aku turunkan Quran di bulan mulia, waktu yang mulia, hari yang mulia, Rasul paling mulia, pada Nabi yang paling mulia, untuk menunjukkan misi yang istimewa pada Al-Quran itu dengan penuh kemuliaan. Apa misinya? Hudan. Ini dia. Karena Nabi diutus tanpa batas, maka kalimatnya bukan bani kada, ailah kada, kalimatnya linnas. Karena itu saya buka dengan mengenalkan nama manusia tadi di awal. Nas, manusia tanpa batas dengan sifat sosialnya, semua tanpa kecuali, kelompok manapun, tinggal di manapun, masanya kapanpun. Nas, hudal linnas. Karena kalimatnya nas, gak ada batas. Maka Al-Quran itu selalu akan update di setiap keadaan. Di zaman Nabi sampai sekarang dijamin oleh Allah. Maaf, jangankan isinya, semua kalimatnya pun dijamin dijaga oleh Allah, tidak akan pernah berubah. Sampai kita kembali kepada Allah pun. Quran gak ada yang berubah. Silahkan Anda cek. Setiap kalimatnya, setiap hurufnya, sampai sekarang gitu-gitu aja. Apakah alif lam mim bertransformasi menjadi alam? Tidak. Alam nasrah tetap alam, alif lam mim tetap alif lam mim. Nggak berkurang hurufnya, nggak berkurang harakatnya, bahkan semua sempurna, titiknya sempurna. Kalau bukan firman Allah, siapa yang bisa berbuat begitu? Al-Quran. Dengan cara apa lagi meyakinkan kebenaran Islam dan Qurannya? Silahkan cek. Dan sifatnya juga unik. Semua buku manusia, karya-karya manusia, kalau dibaca Anda pasti bosan. Cuma Al-Quran di muka bumi ini yang dibaca berkali-kali tak pernah ada orang bosan dan pusing membacanya. Silahkan cek. Saya sepanjang ini jadi ustadz, belum pernah dengar keluhan ada orang pusing baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran bukan? Quran sehari 17 kali dibaca. Orang Islam pasti 17 kali baca Al-Fatihah. Kalau dia kurang baca 16 kali, berarti sholat subuhnya cuma 1 rakaat. Karena kan 24, 4, 3, 4, setiap sholat pasti baca. Setiap rakaatnya baca 17 kali. Silahkan cek, novel paling bagus cari di Jogja, bacaan paling hebat, paling bagus digemari, baca 17 kali sehari. Demi Allah saya katakan gak akan sanggup. Sehari dibaca sudah 2 kali, mungkin 3 kali sudah khotam nih, 4 kali bosan. Quran gak ada orang bosan. Tapi uniknya kalau dibaca cepat ngantuk. Kenapa? Karena memang hudan, ada musuhnya, ada setannya. Yang lain gak ada godaan. Jadi kalau ini bukan firman Tuhan, bukan firman Allah, mustahil punya sifat begini. Ini Allah ingin memberikan penjelasan pertama bahwa ini hudan berasal dariku. Jadi kalau ada orientalis mengatakan Quran produk budaya, Quran butuh penyesuaian, artinya orang ini nggak kenal Quran. Masa Anda mau belajar pada yang tidak kenal Quran? Anda belajar fisika pada dosen fisika, belajar kimia pada dosen kimia. Anda belajar Quran pada yang ngerti Quran. Nih Anda belajar Quran pada yang nggak ngerti Quran. Ya di mana logikanya, Joni? Jadi kita tuh mesti ngerti juga, tempatkan logika kita sesuai dengan tempatnya. Ini belajar Islam pada yang tidak sholat kan nggak nyambung. Ketika Allah menurunkan Al-Quran maka disebut dengan hudan. Masih ingat kembali ke awal? Apa itu hudan? Semua pedoman kehidupan kita. Semua solusi hidup kita di situ. Semua persoalan tentang hidup kita diterangkan di situ. Kamu kalau lahir kondisinya akan begini. Bahkan di rahim ibu kamu akan begini. Kalau lahir kamu butuh ASI, berikan ASI ya sampai masa kesekian kalau sempurna. Kalau kamu belajar akan mengalami kondisi begini. Caranya begini. Kalau pengen cepat paham seperti ini. Kalau kamu belajar iman meningkat seperti ini. Kalau kamu kemudian akan berkelana, kamu akan menemukan kondisi begini. Kamu mungkin akan bertemu dengan pasanganmu. Begini cara meminangnya, begini cara memberikan maharnya, begini cara menikah. Sampai dia atur tugas kewajiban di rumah tangganya. Sampai mau kerja diterangkan begini. Sampai disebutkan kalau kamu kerja begini, mungkin akan ada tantangan begini. Ada semua. Karena itu orang yang mendekat pada Quran pasti akan mudah hidupnya. Karena tahu di sebelum mengalami sesuatu sudah tahu apa yang dilakukan. Saat masih dalam kandungan, diberitahu oleh Allah kondisi kandungan akan begini, pergerakan janinnya dan seterusnya. Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Doanya supaya nanti kalau lahir anaknya soleh, dekat dengan Allah, baik dengan orang tua. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu lahir diberi petunjuk. Ibu yang baru melahirkan berikan ASI sempurna. Kalau pengen komplit berikan 2 tahun. Bapak jangan ganggu ibu, fokuskan bapak untuk mencari rezeki supaya bisa mensuplai kepada ibunya. Quran surah kedua ayat 233. Itu nyata, betul.
Ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Suami yang baru mendapatkan karena keturunan, dorong istri, berikan semangat supaya nanti memberikan ASI dengan kualitas terbaik, jangan diganggu psikologinya. Karena itu tugas-tugas lain bapak yang kemudian dorong itu. Ya maaf ibu dan teman-teman sekalian, kita pasti akan mengerti. Kalau ibu sedang melahirkan, rasa sakit itu setengahnya akan hilang ketika bayi kemudian yang hadir dilahirkan disampaikan kepadanya. Setengahnya hilang. Setengahnya lagi ketika suami hadir di sampingnya. Naik lagi sampai 2 tahun. Pendidikan pertama apa yang diberikan pada anak 2 tahun? Dia mulai bisa bicara, mulai bergerak, mulai macam-macam. Turun 4 pendidikan dini. Kalau diberikan dengan baik, dia dekat dengan Allah, baik dengan anda, dan bagus bergaul dengan lingkungan sekitaran. Turun Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Dia mulai belajar dengan serius bagaimana supaya dibimbing cepat paham. Turun Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana kalau dia belajar, pelajarannya itu naik menjadi orang pintar, imannya juga kuat. Turun bimbingan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Bagaimana cara memulainya supaya ditanamkan adalah keilmuan yang kuat. Turun Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5. Bagaimana cara dipercepat? Kalau menghafal, Allah yang tanamkan dalam jiwanya. Walaupun dia mengikuti bacaan, cepat menghafalkannya. Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. Apa amalan untuk mencapai itu? Turun Quran surah kedua di ujung ayat 282. Kemudian naik lagi sampai dia berkelana, mungkin merantau. Jangan semua orang Jogja dikatakan Jogja semua. Ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, mungkin ke sini. Tapi Allah berikan bimbingan. Engkau akan bertemu mungkin dengan suku yang beda, komunitas yang tidak sama. Tapi dalam keadaan itu pun bergaul dengan cara yang takwa. Ada bimbingan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Mungkin engkau pun menemukan jodohmu di situ. Maka ketika engkau bertemu dengannya, jangan terjebak dalam perbuatan yang dilarang. Ya, hati-hati, jangan dekati zina, jangan dekati yang buruk-buruk. Tapi kalau mau, cepat lamar. Maka berikan maharnya yang terbaik. Turun Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Langsungkan pernikahan, jangan lama-lama. Quran surah 30 ayat ke-21. Bahkan saat menikah pun ada training khusus. Training Quraninya, ini pendidikannya. Nanti kalau menikah suami kewajibannya begini, istri begini. Quran surah 4 ayat 34. Kalau ada persoalan komunikasi sampai hal yang tak bisa dipecahkan, cari orang bijak untuk berkonsultasi. Quran surah 4 ayat 34 sampai 35. Suami mulai bertugas mencari nafkah, bagaimana caranya? Turun Quran surah kedua ayat 168 yang standar. Kalau pengen cepat naik Quran surah kedua ayat 172. Ingin cepat lagi belum datang, keberkahan sudah dibuka. Turun Quran surah ke-7 ayat 96. Apa anda kira bekerja tidak ada tantangan? Mungkin banyak tantangan. Kadang-kadang ada yang menyingkirkan, ingin menyungkurkan. Kata Allah itu biasa dalam kehidupan. Maka lakukan amalan ini, maka anda akan dilindungi. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Kalau ada yang sampai mengancam, lakukan zikir Nabi Yunus alaihissalam, Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda bekerja tapi istri merawat anak-anak di rumah juga belum tentu mudah. Ada yang kadang-kadang teriak, ada yang berkata amalannya. Lakukan Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Setelah itu kadang-kadang anda capek lah. Zikir Nabi Ibrahim Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau anda sakit, kata dokter, ini nggak ada obatnya. Ini mustahil. Kata Allah, separah apapun kalau anda lakukan zikirnya Nabi Ayub, aku akan sembuhkan seperti aku sembuhkan Ayub. Turun Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Anda sudah berumah tangga, belum ada tanda-tanda keturunan. Kata Allah, lakukan amalan Nabi Zakaria. Bahkan beliau sudah sepuh, rambut memutih, fisik sudah letih, istri divonis medis monopause dan mandul. Tapi kalau engkau kerjakan amalannya, aku anugerahkan keturunan untukmu. Amalannya dari Quran surah ketiga ayat 38 sampai doanya di Quran surah 19 ayat 2 sampai dengan ayat ke-15-nya, sampai dijamin keselamatan dunia, alam kubur sampai dengan akhiratnya. Anda bergerak lagi, bisnis makin maju, maka bersyukurlah kepada Allah. Turun Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Cobaan-cobaan tantangan mulai hebat, petakan tantangannya, rumuskan. Mulai Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Penyelesaiannya di Quran surah ketiga ayat 142. Kemudian jalani dengan sabar semua itu sampai anda mencapai kematangan. Kalau atas usia 40 tahun sudah sukses, orang tua masih ada, maka sertakan kesuksesan anda dengan membawa orang tua di dalamnya. Berikan kemuliaannya, minimal doakan mereka. Tuntunannya di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai anda semakin sepuh, bahkan bersikap seperti anak-anak lagi. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Sampai anda menyimpulkan, apakah saya akan selamanya di dunia? Tidak, anda akan pulang. Maka belajar cara pulang yang baik, supaya tidak macet, supaya tidak lama dan tenang pulangnya. Maka turun bimbingan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Supaya pulang tenang, dipanggilnya enak, nyaman. Setelah itu kemana saya pergi ya Allah? Kamu akan pergi ke tempat lain, meninggalkan dunia. Kamu pergi ke Jogja saja perlu bekal. Kamu pergi ke Eropa perlu bekal. Sekarang kamu akan meninggalkan dunia, ya pasti kamu perlu bekal. Maka pelajari bekal apa yang layak untuk ke tempat kamu berikutnya. Namanya barzakh, namanya kubur. Bekalnya amal saleh.
Kalau kamu siapkan dengan baik, aku berikan keterangan seperti ini. Maka diberikanlah keterangan Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Tapi kalau kamu sembarangan jauh dariku, nggak pernah cari bekal, maka aku berikan hal yang sama seperti yang aku berikan kepada Fir'aun. Quran surah ke-40 ayat ke-45 sampai dengan 46-nya. Setelah itu kemana ya Allah terjadi kiamat? Quran surah ke-75 semua satu surah sekalian tentang kiamat. Setelah itu kemana ya Allah? Pilih. Ada pilihan untuk ke surga. Surga aku bagi kepada 4 bagian secara umum. Ada yang sesurga dengan semua para nabi, tetangganya nabi semua. Masya Allah, para rasul semua, dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu ada orang-orang soleh, ada syuhada, ada siddiqin. Amalannya di Quran surah ke-4 ayat 69. Ada surga yang kedua di taman surga, keindahannya tak terlukiskan, yang berikan langsung Allah. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ketiga levelnya, kelas yang indah, rumahnya luas seluas langit dan bumi. Amalannya di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ya Allah, aku sih nggak apa-apa, yang penting ke surga. Gak apa-apa ya Allah, yang penting surga. Ya kalau begitu turunkan Quran surah kedua ayat 25. Jamin semuanya. Tapi kalau kamu gak siap-siap seperti itu, ada tempat yang kedua namanya neraka. Neraka aku siapkan yang paling ringannya, ditarik oleh malaikat maut, ubun-ubunnya ditarik. Dia tidak punya rasa humor, gak ada seleranya. Neraka yuk, gak ada. Syidadun, ghilazun syidadun, bengis kejam, tarik ubun-ubun, dicelupkan seperti bikin teh celup. Celup angkat, celup angkat, celup angkat. Bahasa Arab yang nusli, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kami celupkan, angkat, celupkan, angkat. Sekali dicelupkan perbedaannya 1000 tahun. Satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Celup, badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Angkat, kami ganti kulit yang baru supaya merasakan azab yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Naik, angkat, turun, angkat, turun, angkat. Itu yang paling ringan. Yang paling dalamnya neraka jahanam disediakan untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Di Quran surah ke-4 ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Kalau yang nggak ke surga, belum ke surga, nggak ke neraka, 50-50. Tempatnya di mana ya Allah? Aku turunkan surah yang ke-7 namanya Al-A'raf ayat 45 sampai 47. Dia akan ada di pertengahan antara surga dengan neraka. Dia melihat semua penduduk surga tapi ketakutan mendengar jeritan ahli neraka. Lihat bahasa Qurannya. Melihat orang surga pengen ke surga, ketakutan mendengar. Jadi nggak bisa ngintip ke neraka. Lihat bahasa Qurannya. Anda keluar dari masjid ini jam 2:30 malam. Begitu keluar, di atas pohon ada suara. Ngintip nggak? Apa? Pasti Anda lari. Jadi di dunia aja begitu sudah ketakutan, apalagi jeritan tiap waktu. Nggak berani ngintip. Berharap pengen ke surga. Maka dengan rahmatku, aku ambil dia, aku tempatkan dia di surga. Setelah proses hisab selesai seluruhnya. Satu harinya 1000 tahun. Ada semua. Tunjukkan pada saya mana yang nggak ada di Quran. Makanya ketika Nabi diutus untuk menerangkan Quran, Nabi pun disebut hudan. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Allah ngutus rasulnya dengan hudan. Makanya ketika Quran diterangkan oleh Nabi jadi hudan. Semuanya indah. Berhasil semua. Tenang, nyaman, bahagia, sukses. Al-Quran diturunkan di mana? Di Mekah. Mekah itu ada umatnya disebut dulu dengan nama apa? Apa namanya? Jahiliyah. Romawi maju bu, punya imperium. Peninggalannya sebagian ada di sini. Saya sempat diizinkan Allah untuk belajar di Tripoli, Libya. Punya leptis magna dengan Subrata. Itu sepanjang laut Mediterania sampai ke Italia, sampai ke sana. Itu peradaban Romawi masih terlihat sampai sekarang. Bekas-bekasnya masih ada. Kolosiumnya, masuk saya ke sana. Saya masuk, saya pelajari, saya lihat. Bahkan mereka sudah punya sistem spa, salon spa gitu. Udah ada. Bikin, saya lihat semua. Ada pertarungan, tempat gladiator macam-macam, ada semua. Ya, kemudian sempat saya ke Turki, satu daerah itu kan memanjang Mediterania ke sana. Ada juga sebelah sana. Romawi udah punya peradaban. Persia punya kekaisaran. Sampai sekarang kelihatan sistemnya dan sebagainya maju. Terutama ahli di bidang administratif. Ahli di bidang administratif. Makanya bahasa Arabnya menteri itu wazir. Wazir itu asalnya bahasa Persia. Dari Persia. Ya karena dulu mereka pakar di bidang administratif. Tapi di Mekah ada apa? Romawi tidak, Persia jauh. Yang ada jahiliyah. Jahlun itu bodoh. Jahilun orang bodoh. Bodoh di sini tidak harus melulu dipahami, nggak punya pengetahuan, belum tentu. Jahlun dalam bahasa Arab bisa juga diartikan tidak kenal pada nilai-nilai kebaikan. Umum, nggak kenal pada yang baik.
Karena ilmu itu baik, maka lawan ilmu itu jahlun. Di semua yang tidak kenal pada kebaikan disebut jahlun sifatnya. Orangnya jahil. Kalau tak kenal pada akhlak, jahil juga. Tak kenal pada ilmu, jahil. Tak kenal pada Allah Tuhannya, jahil juga. Jahlun. Kalau digabungkan sifat perbuatan dan pelakunya, maka tambahkan tak di ujungnya, tengahi dengan ya nisbah, maka berubah jadi jahiliyah. Maksudnya apa? Di tempat ini komplit semua orang bodoh ada di sini. Pencuri di sini semua. Begal, lengkap. Saya cuma ngasih tahu ya, pembegal sekarang mendingan cepet tobat deh. Ya. Nggak ada apa-apanya dengan yang jahiliyah. Jahiliyah itu kalau sudah membegal profesional, sekampung begal semua. Betul, namanya Gifar. Gifar itu kampung begal. Bahkan pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Ketika tahu ada Nabi bawa petunjuk, datang ke Mekah, langsung tobat. Itu baru lihat Nabi, langsung kemudian bersyahadat. Senyumnya, auranya, kebaikannya. Ya Rasulullah, ausini Rasulullah, berikan wasiat kepadaku pesan yang tegas. Kata Nabi, pulang dulu kamu ke Gifar, sabar dulu dakwah di sana. Tidak ya Rasulullah, aku nggak akan pulang sebelum aku ikrarkan syahadatku di depan orang-orang Mekah dekat Ka'bah ini. Kata Nabi, jangan dulu, kamu ini masih lemah, nanti kamu malah diintimidasi. Tidak ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Datang dia ke Ka'bah mengatakan, ya masyarakat Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hei semua orang Quraisy, saksikan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW Rasulullah. Apa yang kalian mau lakukan? Dipukulin. Jatuh pingsan. Sebelum dilanjutkan datang Ali bin Abi Thalib. Di riwayat lain mengatakan Hamzah ya bin Abdul Muttalib. Datang, jangan teruskan. Kenapa jangan diteruskan? Ini orang-orang Gifar. Dagangan kita semua lewat situ. Kalau tahu orang Gifar ini mati, semua dagangan kita nggak akan ada yang aman. Kalau gitu jangan teruskan. Ya, teruskan. Pulang kemudian ke Gifar. Dakwah di Gifar, mantan begal dakwah. Begitu Nabi kemudian hijrah ke Madinah, menetap di sana, heboh Madinah. Dog digdug suara kaki bergemuruh. Keluar melihat, ternyata sekampung Gifar dipimpin Jundub bin Junadah datang ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam. Mantan begal, tobat. Begal paling profesional, tobat jadi dai. Dan setelah itu banyak meriwayatkan hadis. Masih ingat teman-teman? Kalau bangun tidur baca doanya apa? Langsung aja. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Siapa yang meriwayatkan hadis itu? Dua orang. Di Al-Bukhari nomor hadis 181 yang meriwayatkan dua orang. Satu Mu'adz bin Jabal, yang kedua Jundub bin Junadah. Kalau pengen dilengkapi, buka Abu Daud nomor hadis 1367 yang meriwayatkan Ibnu Abbas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidurnya tidak langsung berinteraksi dulu, duduk sebentar. Duduk dulu. Ini cara kesehatan bagus. Famasaha biyadihi min athari naumihi, maka beliau melihat tangan terbaiknya, tangan bersihnya untuk menghapus bekas kantuknya. Jadi jangan langsung baca doa, hilangkan dulu kantuknya. Ini baru bangun udah baca doa. Memang bangun 2:30, begitu sadar jam 5. Gitu. Baca, baru baca doa. Ada semua. Nah, saya kembalikan yang menjawabkan mantan begal untuk menunjukkan bahwa saya ini dulu mantan begal. Tempat saya kampung begal. Maka disebutkanlah nama daerahnya untuk mengingatkan orang-orang di masa depan. Ayo tobat balik. Ini perbuatan nggak bagus. Maka disebutkanlah dengan nama daerahnya, diambil kunyahnya. Kunyahnya Abu Dzar, asalnya dari Gifar. Kalau ingin menunjuk daerah, tambahkan al di depannya, ujungnya i. Ana Abu Dzar al-Ghifari. Tambah al, ujungnya i. Sama dengan begini, maaf, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Al-Padangi, Imam Al-Bukhari, namanya bukan Al-Bukhari, namanya Muhammad, punya bapak Ismail, punya kakek Ibrahim, kakek buyut Al-Mughirah, yang buyut Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negaranya sekarang Uzbekistan. Karena dari Bukhara maka menyebut Al-Bukhari. Anda siapa misalnya? Anda Yono dari Darsan, Jogja, kembali ke Mekah, kenalkan, ana Yono Al-Darsani Al-Jogjai. Al-Imperiumi Al-Qadimi misalnya. Nah, itu ini tobat semua. Jadi pezina, lengkap. Kalau bosan dengan istri bosan dengan suami, tukeran dengan tetangganya besok. Ini jahiliyah. Pemabuk, jangan tanya, maaf ya, pemabuk paling pemula sehari 5 kali. Yang sekarang gak ada apa-apanya lah gitu ya. Ini pemabuk paling pemula.
Penipu, ulung, riba, komplit, ada semua. Makanya disebut jahiliyah. Nih, perhatikan apa yang ingin saya sampaikan. Indahnya Allah memberikan pelajaran pada kita. Al-Quran tidak diturunkan di Romawi, supaya orang tidak berkata, pantas umatnya maju, ya Romawinya sudah maju. Al-Quran tidak diturunkan di Persia, supaya orang tidak ngeles mengatakan, pantas hebat Al-Quran yang turun di Persia. Tapi Allah turunkan di sini dengan semua sifat keburukannya. Cuman dalam masa yang singkat, kurang dari 23 tahun, selesai semua. Bahkan sudah sampai ke seantara bumi disampaikan pesan-pesannya. Dari jahiliyah, tiba-tiba mereka berubah, bertransformasi menjadi khairu ummah. Jadi kalau Anda ingin cari orang jujur, maka yang paling jujur cuman ada di masyarakat ini. Kalau Anda ingin orang cari penyabar, yang paling sabar ada di sini. Kalau Anda cari orang tawadhu, yang paling rendah hati ada di sini. Kalau Anda cari orang dermawan, yang paling dermawan ada di sini. Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya. Modalnya pakaian. Jadi orang paling kaya, dibimbing oleh Quran. Setelah kaya, kapak terbuat dari emas. Kapaknya aja emas. Bayangkan. Kapaknya emas. Pekerjaannya apa? Sepertiga penduduk Madinah dibebaskan utangnya oleh beliau. Sepertiga lagi diutangi, dimodali. Sepertiga lagi disantuni. Artinya semua orang Madinah dibantu semua. Itu baru satu orang. Muncul 12.000 sahabat Nabi, 38-nya panglima. Satu kekuatan panglimanya bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Khalid bin Walid. Khalid datang ke Persia. Udah takluk, ratu Persianya pegang botol racun. Kata Khalid, sebelah Ustaz, apa itu? Kata Khalid, ini racun. Kata ratu Persia, ini racun paling dahsyat di sini, yang kalau diminum sedikit saja sudah kehilangan nyawa. Coba lihat, kata Khalid. Diambil. Ketawa Khalidnya. Tabassama dhahika. Bismillahi la yadhurru biismi syai'a, dengan nama Allah tidak akan ada yang memberikan madarat kecuali dengan izinnya. Diminum sampai habis. Begitu diminum dibuang botolnya. Nggak ada apa-apanya. Apa komentar Ratu Persia pada saat ini? Riwayat benar, baca sejarah. Kata Ratu Persia, kalau ada jenderal seperti ini sudah nggak akan bisa ditaklukkan dimanapun. Satu kekuatan. Pelajar, oh udah jangan dilihat. Anda melihatnya Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi, gali lagi, coba telusuri sejarahnya. Bagaimana pengetahuan beliau? Bukan cuma Quran hafal, ahli balaghah, ternyata pakar matematika juga. Buka tafsir Al-Jawahir kalau Syekh Tantawi Jawahari. Lihat jilid terakhirnya. Di situ ada matematika Quran. Bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib menyelesaikan persoalan matematika dengan ayat Quran? Ada. Itu diikuti kemudian oleh orang-orang setelahnya. Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, ya, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina dan seterusnya, itu bikin mereka sehingga banyak penemuan itu terinspirasi dari Al-Quran. Contoh, siapa penemu atom? Mana anak UGM? Mana UI? Mana anak kampus? Siapa yang ikut kimia di sini? Saya belajar dulu kimia, ya, baca, dan saya senang kalau libur saya pergi ke toko buku, saya beli tuh buku-bukunya. Kalau saya ketemu anak kampus, saya tanya, Anda belajar apa? Saya jurusan ini Ustaz, ajarkan saya pelajaran Anda, saya ajarkan Anda apa yang Anda inginkan. Siapa penemu atom? Bukan John Dalton, Anda salah baca. Penemu atom pada mulanya bukan John Dalton, penemu atom Jabir bin Hayyan. Pada mulanya Jabir bin Hayyan menemukan atom saat meneliti besi. Dari mana meneliti besi? Saat membaca surah 57 Al-Hadid, surah besi. Sampai di ayat 25 wa anzalal hadid sampai ayat 26-nya. Dibaca, dilihat, penasaran. Kami turunkan besi dari langit. Ada besi turun dari langit. Meteor kan? Ada sebagian dari besi turun. Diambil bagian dari besi itu, dibawa ke lab kecilnya di rumah, dianalisis sampai ditemukan turunan terkecilnya sampai ke atomnya. Karena itu sampai sekarang atom besi itu kan Fe rumusnya. F besar, E kecil, ferum namanya. Ferum. Berapa nomor atomnya? 26. Setiap atom mesti punya isotop untuk menjaga kestabilan atom. Isotopnya itu rata-rata 4. Isotopnya besi itu Fe 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Surah besi Fe Al-Hadid. Asalnya di situ. Sampai yang menemukan rumusan asal pesawat terbang Ibnu Firnas, ada semua. Naik mereka, makanya syahidnya di Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena itu, kenapa kita mesti kembali ke Quran? Karena ini hidup kita ada di sini. Ada semuanya. Tiap hari kita cuma itu yang dibaca itu aja, Anas lagi. Subuh sampai dengan Isya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Salah sih enggak, cuma kajiannya mana? Makanya dikabulkan oleh Allah, mimpi ketemu jin terus gitu. Nah, jadi
Ini bagian yang pertama untuk menunjukkan bagaimana kita mesti hidup bersama Al-Quran. Sekarang pertanyaan besarnya, Ustadz, kami sudah paham Quran itu pedoman, kami yakin Quran bimbingan, kami yakin Quran bisa membawa pada kemakmuran. Pertanyaannya, bagaimana kami mengambil isi Quran itu untuk diterapkan dalam kehidupan demi mendapatkan tadi yang telah dijanjikan. Baik, sekarang kita masuk pada puncak bahasanya. Ada 3 jenis cara berinteraksi dengan Al-Quran. 3 cara. Satu disebut dengan qiraah. Qiraah terambil dari kalimat Al-Quran, kata perintah di surah 96 ayat 1. Iqra. Qiraah. Yang kedua tilawah. Terambil diantaranya kata perintah di Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Yang ketiga tahfidz, hifdz, zikir. Quran ke 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Tahfidz, untuk hafalan. Bahasanya zikir di situ. Zikir. Kalimat zikir dan hafidz digabungkan di Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa itu qiraah? Ini pembuka pertama, Bu, Pak. Enggak mungkin tilawah kecuali lewat qiraah. Tidak mungkin tahfidz kecuali lewat qiraah. Qiraah itu secara singkat artinya membaca yang tertulis atau menghadirkan yang diingat tanpa menuntut pemahaman apa yang dibacakan itu. Kalau ingin lebih cepat lagi, artinya kemampuan untuk membaca sesuatu tanpa adanya tuntutan untuk memahaminya. Yang penting baca dulu, bisa baca. Itu qiraah namanya. Karena itu ketika awal-awal Nabi turun, kalimatnya menggunakan iqra, bukan menggunakan utslu, tilawah. Kalau tilawah, dia punya 3 arti. Tilawah itu 1, baca, 2, pahami yang dibaca, 3, amalkan yang dipahami itu. Itu tilawah. Kenapa wahyu pertama tidak turun dengan kalimat utslu tapi iqra? Untuk menunjukkan dan menguatkan sifat ummi Nabi Muhammad SAW, yang jangankan paham, baca aja nggak bisa. Makanya kalimatnya berkata iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari, saya baca aja nggak bisa, saya betul-betul nggak bisa baca. Maka Allah langsung menyempurnakan kalimat itu dengan menurunkan kemudian kelengkapannya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah, kamu baca, lakukan karena Allah, bukan karena nggak ada guru yang bisa mengajar kamu membaca, bukan karena kamu tidak pernah sekolah. Lakukan semua karena Allah yang menciptakan engkau saja begitu mudah, apalagi membuat engkau bisa mengikuti bacaan. Lebih mudah bagi Allah. Kalau ingin diberikan kekhususan, yang ini bukan yang lain, spesifik yang ini, hukumnya punya hukum sendiri, cara bacanya punya cara sendiri, kenikmatannya beda dengan yang lain, tambahkan alif lam ta'rif di depannya sehingga menjadi ma'rifah. Al-Quran. Kenapa disebut dengan Al-Quran? Karena kitab ini kitab yang dijamin oleh Allah akan terus dibacakan oleh siapapun yang beriman kepada Allah tanpa pernah bosan. Dan dia punya hukum sendiri, punya cara sendiri, dan punya iramanya tersendiri. Makanya orang jahiliyah pun, walaupun mereka paham irama sampai 16 rumus, tidak pernah menggunakan irama mereka untuk dibacakan Al-Quran.